Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Mawardi dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan membahas atau mengupas sedikit tentang berkenalan dengan hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Hai teman-teman, siapa yang tahu iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang keberapa? Ya, betul sekali. Iman kepada hari kiamat adalah termasuk rukun iman yang kelima. Namun sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu kiamat, mari kita memahami terlebih dahulu pengertian iman kepada hari kiamat. Let's go. Pengertian iman kepada hari kiamat. Iman adalah percaya dengan sepenuh hati, diungkapkan atau diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan amal perbuatan yang nyata. So, iman kepada hari kiamat itu artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan datang, serta meyakini akan adanya hari kehidupan yang kekal di akhirat kelak setelah berakhirnya kehidupan di dunia yang safana ini atau dunia yang fana ini. Kemudian juga ada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang pertama yaitu Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan, dan adapun orang yang berat timbangan atau kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan, dan adapun orang yang ringan timbangan atau kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Kemudian kita lanjut ke macam-macam kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sukro dan kiamat kubro. Kiamat sukro adalah kiamat kecil atau proses kehancuran jagat raya yang ditandai dengan fenomena kehidupan manusia yang aneh-aneh dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat yang besar, biasanya ditandai dengan peniupan trompet sangkakala. Tanda-tanda kiamat sukro adalah kemungkaran dan kemaksiatan telah merajalela, perzinahan telah dianggap hal biasa sehingga dilakukan secara terang-terangan, perbandingan antara kaum perempuan dan laki-laki tidak seimbang, agama Islam hanya tinggal nama, banyak masjid tidak untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mabuk-mabukan dianggap hal biasa, Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro adanya asap dan kabut yang mengepul, muncul dajjal atau si pembohong besar, muncul binatang melata, rusaknya Ka'bah dengan sendirinya sehingga manusia tidak berkiblat lagi ke Ka'bah, lenyapnya Al-Quran dari hati manusia, matahari terbit dari barat, orang kafir telah merajalela, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita perjelas sedikit mengenai video yang ada di slide sebelumnya. Kita perjelas sedikit lagi ya.
Jadi hari kiamat itu atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat nanti. Makanya umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat ini adalah atau merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Di sini baru kita akan mulai yang akan dilalui oleh manusia. Sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau bersifat sementara. Sedangkan di akhirat nanti atau kehidupan yang kekal atau kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman, bertakwa, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya selama hidup akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat. Sementara makhluk yang tidak beriman dan tidak menjalankan perintah serta banyak berbuat dosa tanpa bisa bertobat, ketika hidup akan merasakan penderitaan setelah kiamat itu berlalu. Jadi itu bagian daripada sedikit penjelasan mengenai pengertian dari kiamat. Kemudian kita kiamat sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Di mana kiamat sugro sendiri itu disebut dengan kiamat kecil. Jadi kiamat yang seperti kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan. Itu adalah salah satu contoh daripada kiamat sugro. Jadi meskipun demikian, meskipun kiamat sugro itu dibilang kiamat yang kecil, kiamat sugro juga merupakan peristiwa dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak, seperti peristiwa tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang meninggalkan banyak cerita sedih sampai saat ini. Bagaimana tidak? Jadi pada saat itu ratusan ribu nyawa melayang akibat tersapu derasnya ombak tsunami yang diawali dengan bencana gempa bumi berkekuatan yang luar biasa ketika itu. Nah, kemudian kiamat kubro, di mana kiamat kubro ini kiamat yang besar. Jadi peristiwa tsunami Aceh pada tahun 2004 itu merupakan salah satu kejadian yang besar yang pernah terjadi. Namun ketika dibandingkan dengan kiamat kubro atau kiamat besar, tsunami Aceh hanyalah kejadian kecil. Karena ketika kiamat kubro datang, seluruh makhluk di bumi ini akan musnah dan tidak akan ada yang tersisa sama sekali. Seluruh dunia akan hancur karena sebesarnya peristiwa ini. Rumah yang dibangun dengan megahnya akan hancur. Pada intinya, semua isi di dalam dunia ini akan disapu rata. Kemudian kita masuk ke dalam tanda-tanda kiamat menurut Islam. Yang pertama itu munculnya Dajjal. Jadi munculnya Dajjal ini adalah salah satu bentuk utama daripada tanda-tanda hari kiamat akan benar-benar terjadi. Dengan datangnya Dajjal, ini merupakan tanda-tanda kiamat yang sudah sangat dekat. Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki ciri-ciri tubuh yang berambut keriting dan hanya memiliki satu mata di sebelah kiri dikarenakan mata sebelah kanan itu buta. Pada bagian dahi tertulis kata kafir. Kata kafir dan Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang bernama Danau
Tiberias. Dengan kekuatannya, Dajjal ini mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, karena sebelumnya akan ada kemarau yang panjang disebabkan kemarau. Semua tumbuhan dan hewan akan merasakan kesusahan. Namun Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menurunkan hujan. Dengan kemampuan luar biasa Dajjal yang lain, yaitu mampu menghidupkan orang mati. Dengan kemampuannya tersebut, banyak orang yang akan mengikuti karena ia akan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemudian tanda-tanda yang kedua itu kemunculan Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat yang kedua adalah munculnya Imam Mahdi. Namun Imam Mahdi ini bukanlah sebutan nama, melainkan sebuah julukan yang diberikan untuk kepada seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam dalam bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Imam Mahdi merupakan utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan telah diberikan petunjuk. Dan jadi ciri-ciri Imam Mahdi diantaranya itu merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, berkening lebar dan hidung mancung. Kemudian Imam Mahdi datang untuk menerangi kekejaman Dajjal yang telah berkuasa sebelumnya. Kemudian kehadirannya akan menumpas segala bentuk perbuatan yang dikuasai atau yang dilakukan oleh Dajjal. Kemudian tanda-tanda yang ketiga itu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Imam Mahdi nanti tidak akan sendiri menerangi Dajjal, namun Nabi Isa alaihissalam juga diutus oleh Allah untuk turun tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan membawa ajaran yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya Nabi Isa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 55. Hai Isa, aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali padaku, menyucikanmu dan orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu atas orang kafir sampai kiamat tiba. Kepada aku engkau kembali dan aku memberi putusan tentang apa yang diperselisihkan olehmu. Ya, jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu? Tanda-tanda kiamat kubra selanjutnya itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj yaitu kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Disebut bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri diantaranya seperti memiliki mata sipit, berhidung pesek, dan berambut pirang. Ya'juj dan Ma'juj disebut terkurung dalam lembah yang diapit oleh dua gunung, Raja Zulkarnain yang menguranginya dan tembok besar yang mengelilingi Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar darinya. Kemudian juga terbitnya matahari dari barat. Tanda-tanda itu juga yang akan mengejutkan pagi umat manusia lainnya itu terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari barat telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hari kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari hari barat. Ketika matahari terbit dari barat, semua akan berubah menjadi beriman. Namun iman seseorang sudah tidak lagi ada manfaatnya jika sebelumnya tidak beriman atau tidak mendapatkan manfaat dari imannya itu. Lalu juga ada munculnya asap yang mematikan. Kemunculan asap yang membuat manusia menghirup kematian berupa tanda-tanda kiamat. Yang lainnya asap atau ad-dukhan dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Dukhan dan pertama kali muncul pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah salah satu bagian beberapa sedikit tentang penjelasan mengenai hari kiamat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.